Selamat siang, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah melonggarkan waktunya sehingga bisa bergabung bersama kita dalam acara pengimbasan Guru Penggerak tahun 2023. Pada kesempatan kali ini sebenarnya saya bertiga, saya Fajar Kurniawan, terus Bu Zena dan Mbak Vivi. Bu Vivi akan menyampaikan beberapa materi yang ini merupakan sebagian kecil dari materi yang kami dapat. Nah, untuk kesempatan kali ini yang pertama akan saya sampaikan adalah tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Barangkali Bapak Ibu guru semua sudah tahu apa yang dimaksudkan keyakinan. Paling tidak seperti ini keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini berkaitan sedikit ada hubungannya dengan PKN. Nah, di dalam suatu keyakinan tersebut ada yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, seperti ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal memperhatikan dan penerapannya kepada keyakinan atau nilai yang dianut seseorang akan lebih memotivasi dalam dirinya sendiri. Dengan keyakinan yang kuat, dia akan mau untuk melaksanakan peraturan tersebut. Oke, berikutnya Mbak. Nah, sekarang apa tuh manfaatnya? Ketika suatu kelas itu, mungkin dari Bapak Ibu guru yang menjadi wali, dalam suatu kelas itu terdapat suatu peraturan dan peraturan itu ternyata bisa berdampak istilahnya mengakar anak. Tapi dengan adanya keyakinan seperti ini nanti itu akan menjadi suatu kesepakatan bersama dan itu 90% dapat dilaksanakan dalam kelas karena itu merupakan suatu keyakinan yang diyakini oleh kelas tersebut. Seperti ini Bapak Ibu, seorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dari kalimat tersebut, dari kata-kata tersebut bisa kita simpulkan bahwa suatu peraturan akan menjadi suatu keyakinan dan akan dilaksanakan karena itu muncul dari diri pribadi sendiri. Karena kita sudah yakin, jadi kita akan melaksanakannya dengan sepenuh hati, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya Mbak, inti dari keyakinan kelas tersebut itu bisa ditimbul dari beberapa semuanya tahapan. Yang pertama, tentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda dengan cara curah pendapat. Nah, di sini nanti Bapak Ibu mengumpulkan putra-putri siswa-siswa untuk membuat suatu kesepakatan dalam kelas. Dengan cara apa? Curah pendapat. Kita tampung semua pendapatnya asal itu masih dalam batas positif. Seperti itu. Yang kedua, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Nah, kemudian dari curah pendapat tadi, dari pendapat beberapa anak itu dijadikan satu dan disederhanakan kembali Bapak Ibu.
untuk menjadi suatu peraturan yang lebih simpel, lebih sederhana. Dan yang terakhir adalah buat poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas yang telah dibuat tadi. Dengan apa? Dengan kalimat-kalimat sederhana yang tentunya nanti bisa dilaksanakan dan dipahami oleh siswa tersebut, baik siswa maupun warga sekolah. Seperti itu. Bisa dibuat dengan bentuk yang semenarik mungkin, yang paling tidak bisa dilihat dengan gampang, dapat dipahami, dan tentunya menggunakan kalimat yang komunikatif. Selanjutnya bagi syarat-syarat keyakinan kelas seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal secara umum. Terus, pernyataan keyakinan kelas dalam bentuk positif, bukan kata-kata yang negatif ataupun bukan hal-hal yang negatif. Pernyataan keyakinan kelas dalam bentuk positif ini adalah menggunakan kalimat-kalimat positif dan tentunya hal-hal yang bersifat positif, bukan hal-hal yang bersifat negatif. Selanjutnya, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Dengan kalimat yang singkat, padat, dan pastinya itu mengena, mudah diingat dan dipahami. Dengan kita gampang mengingat, gampang memahami, dan tentu saja kita pasti akan bisa dengan mudah melaksanakannya. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, di dalam kelas tentunya Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan tersebut bisa dilaksanakan sepenuhnya di dalam kelas. Berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan tersebut lewat kegiatan curah pendapat. Jadi diusahakan semua anggota kelas tersebut agar bisa membuat dan sekaligus nantinya bisa mentaati maupun melaksanakan keyakinan tersebut. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena kemungkinan saja dengan seiring berjalannya waktu nanti akan ditemukan beberapa hal yang kemungkinan bisa sedikit bertentangan dengan kejadian-kejadian berikutnya seperti itu. Selanjutnya, Pak. Sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu Guru, ada seperti ini. Yang pertama adalah peraturan, yang kedua nilai kebajikan, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Sebagai contoh seperti ini, ada peraturan dilarang membuat gaduh atau ramai di kelas. Dilarang, dengan kata dilarang tersebut seperti ini termasuk dalam suatu kata yang negatif. Nah, ini nanti akan diubah menjadi kalimat yang lebih positif. Dan dari kata ini dilarang membuat gaduh tersebut, nilai kebajikannya akan dicatat adalah menghormati. Dengan kita tidak membuat gaduh, berarti kan kita otomatis menghormati siswa lain ataupun menghormati orang lain. Namun untuk lebih mengena kepada diri siswa, ini gunakanlah kalimat positif menjadi seperti ini Bapak Ibu Guru. Jagalah ketenangan dan kenyamanan dalam kelas. Itu akan lebih baik diterima ataupun lebih bisa masuk dalam mindset para siswa seperti ini. Contoh simpelnya seperti ini. Kemudian contoh yang lain seperti ini, dilarang membuang sampah sembarangan. Nilai kebajikannya akan dicapai adalah kebersihan, dan keyakinan kelas yang dibuat, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak ada kata-kata negatif. Selanjutnya yang sering kita jumpai dalam pembelajaran dalam kelas, dilarang bermain handphone pada saat KBM. Nilai kebajikannya akan dicapai adalah disiplin ataupun kedisiplinan. Jadi berapa siswa itu disiplin mematuhi kesepakatan tersebut. Nah, keyakinan kelasnya, gunakan handphone atas seizin guru. Siswa boleh menggunakan HP pada saat tertentu, yaitu pada saat diizinkan oleh Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Karena kita yakin bahwa tidak semua mata pelajaran itu bisa dihandle dengan menggunakan buku teks, tapi juga harus bisa menggunakan browsing ke internet. Dan yang terakhir,
dilarang mencontek pekerjaan teman. Nah ini juga sering kita jumpai dalam kegiatan pembelajaran. Nah, nilai kebajikan apa yang kita capai? Tanggung jawab. Karena apa? Dengan siswa itu tidak mencontek temannya, dia berarti sudah bertanggung jawab karena melaksanakan tugasnya dengan baik. Terus keyakinan kelas apa yang akan dibuat? Kerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seperti itu. Makanya Bapak Ibu, inti dari apa yang saya sampaikan tadi itu adalah membuat suatu peraturan yang pada awalnya itu menggunakan kalimat-kalimat negatif seperti tidak boleh, dilarang, jangan, itu kita rubah menjadi kalimat yang positif seperti itu. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Fajar tentang keyakinan kelas tadi, saya Arifin Firyanti akan melanjutkan mengenai apa itu 5 prosedur kontrol guru. Tentunya setelah keyakinan kelas itu bertujuan untuk membentuk karakter siswa agar menjadi disiplin. Nah, dalam kedisiplinan itu tentu guru ingin mengontrol perilaku siswa agar mencapai tujuan sesuai mungkin peraturan sekolah yang ada atau keyakinan kelas yang dibuat tadi. Nah, padahal kontrol itu sendiri ada di dalam diri siswa masing-masing. Misalnya, walaupun guru sudah melakukan berbagai macam cara, tapi kontrol itu sebenarnya ada dalam diri siswa masing-masing. Nah, aku pernah lupa membawa buku gambar. Aku disuruh menyanyi lagu di depan kelas. Aku pernah berantem. Pak guru bilang aku tidak kasihan padanya. Dia capek mengajari aku. Aku pernah tidak mengerjakan PR. Bu guru bilang tidak apa-apa, aku dimaafin. Aku pernah salah memakai seragam. Sesuai peraturan, aku disuruh pulang. Tidak boleh masuk sekolah. Aku mengejek guru. Kemudian aku dipertemukan dengan guru tersebut untuk berdiskusi akan dampak dari perbuatanku. Aku mengerti kesalahanku dan aku akan perbaiki. misalnya ini ada seseorang anak yang tidak membawa buku, tapi diminta rumahnya adalah menyanyi di depan kelas. Kemudian ada yang pernah berantem, terus gurunya bilang, kamu tidak kasihan dengan bapak capek ngajari kamu, seperti itu. Atau ada yang tidak mengerjakan PR, kemudian guru tersebut bilangnya nggak apa-apa, nggak mengerjakan nggak apa-apa. Kemudian ada juga ketika siswa tidak memakai seragam, kemudian guru silahkan pulang, kamu harus
Harusnya peraturan sekolahnya kan memakai seragam. Atau ada yang ketika siswa mengejek temannya, kemudian gurunya itu mengajak untuk diskusi, menggali mengapa kamu melakukan itu, kesalahannya di mana, kemudian apa yang baiknya kamu lakukan. Nah, di sini itulah untuk membentuk suatu kedisiplinan. Nah, Bapak Ibu guru tentu memiliki posisi kontrol itu. Ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat rasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan ada yang sebagai manajer. Dari video yang tadi, Bapak Ibu, ketika siswa tadi tidak mengerjakan tugas kemudian diminta untuk menyanyi, kira-kira posisi kita sebagai apa, Bapak Ibu? Sebagai penghukum. Kan kita langsung ketika anak itu tidak mengerjakan tugas, kita minta untuk menyanyi. Padahal kan menyanyi itu tidak ada dalam peraturan sekolah atau tidak ada dalam peraturan yang tertulis. Jadi kamu nggak mengerjakan nyanyi. Nah, itu berarti kita termasuk sebagai penghukum. Kemudian kalau tadi ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, kemudian gurunya bilang kamu mengecewakan misalnya ibu, kamu tidak mengerjakan tugas, bagaimana padahal ibu sudah mengajari kok kamu nggak mengerjakan. Nah, itu sebagai pembuat rasa bersalah, siswanya menjadi bersalah. Kenapa sih kamu nggak mau mengerjakan padahal ibu sudah mengajari dan sebagainya. Kemudian kalau ketika ada siswa yang nggak mengerjakan tugas tapi gurunya bilang nggak apa-apa, tidak mengerjakan nggak apa-apa. Nah, itu berarti kita sebagai teman. Atau ketika tadi siswa tidak mengerjakan tugas, atau siswa tidak mematuhi peraturan, misalnya kayak yang tidak pakai seragam, kemudian diminta menggantinya atau melepasnya atau untuk pulang. Nah, seperti itu. Jadi kita mengingatkan untuk apa peraturan atau keyakinan yang ada di sekolah. Kemudian kalau sebagai manajer, tentu tadi menggali kembali siswa itu melakukannya kenapa, harusnya bagaimana, solusinya bagaimana, itu digali dari siswa itu sendiri. Nah, penjelasannya ini kalau penghukum, nadanya, ini yang saya tanya, nadanya itu cenderung suaranya tinggi, matanya melotot, kemudian jarinya menunjuk. Contoh kalau ini bilang patuhi aturan saya, awas, bukan patuhi aturan saya, awas, kamu selalu ya saja salah, selalu pasti yang terakhir selesai. Nah, pokoknya nadanya ketika tinggi, melotot, kemudian nunjuk-nunjuk, itu berarti Bapak Ibu posisinya dalam sebagai penghukum. Padahal kalau penghukum itu berarti guru itu hanya percaya bahwa hanya ada satu cara untuk mendisiplinkan siswa, yaitu tadi dengan menghukum, memberi hukuman, bisa fisik, bisa verbal dan sebagainya. Kemudian kalau ketika Bapak Ibu nadanya memelas, bersedih, kemudian merapat pada anak kayak lesu, kayak dan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini berarti Bapak Ibu sedang posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Di posisi ini tentu siswa kita memiliki perilaku yang buruk, merasa tidak berharga, merasa dia mengecewakan orang lain, dan tentu mereka menjadi kayak itu seperti itu ya. Jadi kepercayaan dirinya menurut aku kok membuat salah orang lain. Jadi Bapak Ibu posisinya ketika nadanya memelas dan membuat sedih, itu berarti Bapak Ibu posisinya sedang menjadi pengontrol yang membuat rasa bersalah. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu nadanya akrab, ramah, agak bercanda, kemudian matanya atau senyumnya jenaka, tidak biasa aja, berarti posisi Bapak Ibu itu sebagai teman. Contohnya, ayolah bantu demi Bapak atau Ibu, ayo ingat tidak apa yang bantuan Ibu sudah berikan, ya sudah, tidak apa-apa, nanti Ibu bantu. Nah, berarti itu posisinya kita sebagai teman. Nah, kalau kita posisinya sebagai teman, itu maka siswa itu akan bergantung kepada guru tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya menjadi teman bagi siswa itu siswa itu hanya akan baik kepada Bapak Ibu guru yang dianggap temannya. Kalau yang lainnya nggak usah nih kalau Bapak Ibu guru yang itu. Tapi kalau yang dianggap sebagai teman nanti kayak siswanya itu jadinya hanya baik ketika dengan Bapak Ibu guru yang dianggapnya teman, seperti itu. Kemudian kalau Bapak Ibu guru nadanya datar, bahasanya formal, kemudian mengingatkan apa peraturan sekolah, apa keyakinan kelas yang dibuat, maka Bapak Ibu itu sebagai posisi
pemantau. Di situ Bapak Ibu akan yang sering mengandalkan catatan. Kamu loh udah melanggar berapa kali, terlambat berapa kali, ada bukti tertulis nggak? Berarti Bapak Ibu itu posisinya sebagai pemantau. Di sini sudah baik karena siswa menjadi ada kontrolnya dan menjadi tanggung jawab. Sebenarnya sudah baik, tetapi di sini siswa belum secara sadar untuk disiplinnya itu dari dalam dirinya sendiri. Terakhir, kalau sebagai manajer di sini najanya itu tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian mengingatkan kembali peraturan sekolah, apa yang kamu yakini, jadi menggali apa yang ada di dalam diri siswa dan mencari solusinya itu dari siswanya sendiri. Rencana kamu kalau kamu misalnya mengejek teman nanti bagaimana, atau ketika nggak mengerjakan tugas nanti kamu gimana baiknya gitu. Jadi guru itu menggali dari apa yang ingin dilakukan siswa. Nah, posisi manajer ini posisi yang paling baik. Karena apa? Karena akan timbul motivasi disiplin itu dari diri siswa sendiri dan siswa itu merasa percaya dengan dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu, bisa dilihat dari diagram ini. Kalau Bapak Ibu posisinya sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah, itu identitas siswa itu akan gagal, kemudian kontrol itu negatif karena siswa itu hanya bergantung. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai teman atau pemantau, itu kontrolnya sudah positif, identitasnya sudah sukses, tetapi motivasinya masih berasal dari luar, belum dari dirinya sendiri. Nah, yang paling baik itu yang manajer, kontrol dirinya ada pada diri sendiri, identitas siswanya ada siswa yang jadi percaya diri, dan motivasinya itu ada dalam diri siswa sendiri. Makanya diberi tanda bintang. Selanjutnya, nah ini untuk perenungan Bapak Ibu, kira-kira yang dominan ada dalam diri Bapak Ibu guru itu sebagai posisi apa? Kalau selama ini mungkin kalau kita menjadi teman atau menjadi penghukum itu masih kurang baik ya. Baiknya itu antara posisi pemantau atau manajer. Pemantau itu walaupun tadi masih motivasinya dari internal, tetapi kan identitas siswanya sudah berhasil. Jadi tidak perlu pemantau mengingatkan peraturannya itu apa, tapi harus kembali lagi mengingatkan sebaiknya yang dilakukan siswa itu apa, supaya motivasinya dari diri siswa itu sendiri. Kemudian bagaimana dampaknya atau dari perilaku kita yang mendisiplinkan siswa dengan posisi tadi, kita kira-kira ada di mana, dampaknya itu selama ini siswanya akan bersikap dengan kita seperti apa. Nah, dan kira-kira posisi mana yang terbaik untuk memberikan disiplin siswa. Ini tidak perlu dijawab, tapi cukup direnungkan Bapak Ibu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.
kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada hari ini. Perkenankanlah saya Zina Sristiawati akan menyambung kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fajar dan Bu Ruby tadi. Untuk kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah upaya dalam pendekatan disiplin positif bagi siswa-siswi di sekolah. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilaksanakan guru sebagai manajer dalam menuntun anak menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang diyakini sebagai nilai kebajikan diri. Jadi masih ada hubungannya dengan yang sebelumnya begini, bahwasanya segitiga restitusi ini pada hakikatnya adalah kegiatan bagaimana untuk membuat anak tersebut menjadi berpikiran lebih positif. Yang pertama, segitiga restitusi itu terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama validitas tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanamkan keyakinan. Tapi biasanya ketika kita melakukan sebuah restitusi segitiga, itu yang kita lakukan pertama adalah menstabilkan identitas. Sebagai contohnya, ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan, maka ada sesuatu yang perlu kita sampaikan pada dia, bahwasanya setiap orang, saya dan kamu ada di sini, saya dan kamu pernah melaksanakan sebuah kesalahan. Kemudian tidak hanya kamu yang pernah melakukan kesalahan, itu adalah salah satu cara menstabilkan identitas. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Seseorang ketika melakukan sesuatu itu pasti ada sebuah alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan? Maka di validasi tindakan yang salah ini bisa kita laksanakan apa saja alasan yang mendasari bahwa dia melakukan hal tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir adalah menanyakan sebuah keyakinan. Ada sebuah keyakinan yang telah disepakati atau menjadi sebuah kebenaran, bahwasanya apakah yang dia lakukan itu menjadi sebuah keyakinan yang dibenarkan atau tidak. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu adalah bukan satu-satunya orang yang pernah melaksanakan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan salah. Kamu punya alasan untuk melakukan sebuah tindakan, tetapi kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas apa yang disepakati, yang kemudian keyakinan seperti apa yang menjadi sebuah kesepakatan. Selanjutnya, alur segitiga restitusi diantaranya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi tidak selamanya orang yang memiliki sebuah kesalahan atau kegagalan itu adalah orang yang selamanya akan gagal. Tapi pastikan bahwa kegagalan itu semua pernah dilalui dan dialami semua orang. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Guru memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan siswa, sehingga akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi ada sebuah alasan ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan, tetapi kemudian guru harus bisa menggali. Sebenarnya dari yang kamu lakukan itu kan ada sebuah tujuan. Tujuannya seperti apa, kemudian siswa itu bisa menemukan sendiri kesalahan saya apa, dan kemudian juga bisa mengevaluasi. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Proses keberhasilan stabilisasi identitas dan validasi tindakan yang salah akan membawa siswa dari posisi gagal menjadi posisi yang sukses dan berpindah keyakinan menjadi positif. Artinya membangun sebuah kepercayaan bahwasanya ketika seorang anak itu melakukan sebuah kesalahan itu bisa dilakukan oleh banyak orang, tetapi kemudian dia punya alasan. Alasannya apa, dan dia bisa memetakan atau bisa mengevaluasi bahwa kesalahan yang dia lakukan itu ada sebuah solusi yang bisa
dia jadikan bahwasanya itu salah, kemudian dia bisa memperbaikinya dan itu keluar dari dalam dirinya. Ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Yang pertama adalah ketika dia berbuat sebuah kesalahan, itu berbuat salah itu adalah hal yang tidak apa-apa. Yang selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan sebuah kesalahan. Kemudian kamu juga berhak melakukan sebuah kesalahan. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Artinya bisa menerima dirinya sendiri. Restitusi dilakukan ketika anak fokus pada kesalahan. Kadang-kadang ketika anak sudah memiliki kesalahan, dia cenderung menjadikan dirinya adalah fokus dari sebuah kesalahan. Maka bantu anak untuk bisa menstabilkan emosi saat mereka merasa bahwa kesalahan itu adalah sesuatu yang berproses pada dia dan membantu mereka untuk menguatkan. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kalimat yang bisa digunakan ketika kita akan melakukan validasi tindakan yang salah itu adalah bahwasanya kamu boleh melakukan itu, kamu boleh mempertahankan itu, tapi kamu harus memiliki inovasi atau sikap baru atas semua kesalahan kamu sebelumnya. Artinya kamu harus bisa merubah diri kamu terkait dengan kesalahanmu dan tahu caranya. Bantu anak memahami mereka melakukan kesalahan untuk selanjutnya mengarahkan mereka agar melakukan sesuatu yang lebih baik atau mengurangi perbuatan yang serupa. Minimal ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia tahu cara menyelesaikannya dan dia bisa mengurangi sebuah kesalahan. Yang terakhir, menanyakan sebuah keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini bisa menghubungkan ya keyakinan anak terhadap keyakinan kelas ataupun keluarga. Jadi ada nilai-nilai yang telah disepakati secara umum. Misalnya saja kalau di sekolah ada aturan dan sebagainya, maka bantu dia bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang kesalahan dan disadari, ya, disadari. Dan bagaimana ketika sudah disadari itu, apakah kamu mau meningkatkan diri kamu atau sebaliknya? Bantu dia untuk bisa meyakinkan bahwa sebuah kesalahan yang dia buat itu disadari dengan dirinya bahwasanya itu adalah hal yang salah, bahwasanya itu hal yang selanjutnya harus dirubah. Penting ditanyakan kepada anak bahwasanya sebuah kesalahan itu bukan berarti di kemudian hari dia tidak bisa sukses, tetapi sebuah permasalahan adalah proses mendewasakan bahwa suatu saat nanti dia juga bisa sukses, bisa bertanggung jawab, seperti halnya mereka-mereka yang dianggap tidak pernah mengalami kesalahan, walaupun semua orang pernah mengalami kesalahan. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti itu, apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak fokus pada gambaran itu. Ini adalah salah satu contoh senior saya yang sudah melakukan tindakan segitiga restitusi. Ini bisa ditampilkan Pak Fajar. Ya sudah. Pada intinya begini, saya berikan sebuah contoh. Ketika tadi pagi ada anak kami yang kemudian ketika ujian dia harusnya berada di kelas mengerjakan soal di kelas, tetapi dia malah ada di kantin. Artinya ketika dia di sana dia melakukan sebuah kesalahan. Kemudian ketika kita tanya apakah yang dia lakukan itu benar atau tidak, kemudian selanjutnya apa yang dia lakukan ketika itu memang sebuah kesalahan, kemudian apa yang kemudian menjadi alasan kenapa dia melakukan seperti itu.
Sebenarnya di videonya Bu Siti Yuliana ini sudah cukup komplit, tetapi karena tidak bisa dibuka, maka sementara saya sudahi dulu. Ya, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga belajarnya baru 1 jam, sehingga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya tidak mengerti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.